oke lah Bu ya. Ya, era baru transportasi Jakarta Dialog kita lanjutkan kembali. Termasuk kita lagi bahas tuh, apa yang teknologi terbaru apa yang nanti kira-kira akan digunakan. Oke. Harapannya memang itu ada yang kalau kita mau lewat itu ya, bisa langsung ada disorot gitu kan? Iya, jadi ternyata di mobil kita masih ada pulsanya, apa istilahnya pulsa atau apa gitu buat bayar saldo. Ada saldonya ya. Kan ada yang kayak gitu kan sekarang ya Bu ya Pak ya. Nah nanti juga kan transportasi Jakarta ketika kita mau kemana-mana juga tinggal bisa dengan satu kartu itu kan Pak? Oke. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Karena kita belum. Tapi gini, soal transportasi itu kan bukan hanya soal nyaman, soal aman, tapi juga tepat waktu. Saya jadi ingat ini memang peristiwa beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan di sana masih itu ya, di sebuah kota Pak. Ini saya di Melbourne waktu itu. Itu saya tinggal nunggu bus, itu cuma ada satu halte yang cuma ada satu tiang dengan apa tanda berhentinya bus, terus di situ ada jadwal kedatangan bus gitu. Dan saya memang sengaja nguji gitu, apakah benar memang dia akan datang pada jam yang ditulis di sana. Bedanya itu hanya 1-2 menit. Bisa hanya 1 dan 2 menit. Itu kan tepat waktunya luar biasa. Nah, bagi saya pengguna transportasi umum, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, mungkin enggak yang kayak gitu itu juga bisa terjadi di kita ini. Soalnya kalau kita lihat dulu nih beberapa tahun juga nih Ami, jadwal kereta mudah-mudahan sekarang udah lebih bagus lah ya. Suka telat setengah jam. 1 jam. Itu biasa. Itu biasa. 2 jam cerita lama. Nah, itu gimana Pak Bambang? Soal tepat waktu ini. Betul, Pak Surudi. Jadi sebenarnya memang tadi kan KPI kita 1,5 jam itu kan bicara sebenarnya arahnya ke situ. Jadi kita hanya bicara alokasi waktu, tapi bicara ketepatan waktu. Nah, oleh karena itu memang sekarang kita lagi menata. Ini kan sekarang lagi menata nih. Pertama menata apa? Tadi kan sistem yang terintegrasi moda secara fisik ya kan. Kemudian juga kita lagi menata sebenarnya daerah-daerah angkutan umum itu lebih steril, ya. Steril. Kenapa? Kalau tidak steril, dia tentu akan mengganggu perjalanan, mengganggu ketepatan waktu. Nah, setelah itu semua kita kerjakan, baru kita bicara IT, sistem IT, ya kan? Bicara IT tadi mengarah ketepatan waktu. Walaupun sebenarnya kalau total waktu kan kita tadi saya sampaikan kan, ini sudah mulai tercapai kita lah, sudah makin membaik. Nah, tinggal nanti masalah ketepatan waktu. Benar yang dikatakan Mas Rudi tadi, di luar negeri tadi misalnya kita udah tahu, oh bus saya 1 menit lagi, 2 menit lagi. Misalnya bus nomor 5, oh 2 menit lagi. Mereka sudah tahu. Dan itu sebenarnya teknologi itu sudah digunakan di semua negara. Kita tinggal adopt aja sebenarnya. Cuma kalau kita adopt, kalau infrastrukturnya belum kita baik, kemudian manajemen rekayasa lintasnya belum baik, itu akan gagal dia, akan fail. Oleh karena itu kita benahi itu dulu, baru kita gunakan teknologi. Nah, langkah awal untuk membenahi itu yang paling penting apa Pak Bambang sekarang ini? Jadi memang yang pertama adalah kita mengutamakan memberi prioritas pada angkutan umum massal, ya kan? Itu yang paling penting dulu. Nah, sekarang kan kita baru berbasis jalan raya. Nah, ke depan kita sudah mulai berbasis rail. Kalau rail itu lebih gampang. Nanti insya Allah nanti 1 April MRT akan dioperasikan. Nanti Mbak Ami bisa lihat ketepatan waktunya. Ces 3 menit sampai stasiun ini, ces 5 menit. Itu adalah contoh yang paling paling maksimal ya. Tapi kalau MRT mungkin gampang ataupun kereta ya Pak. Tetapi kalau misalnya bus yang ada steril, ya, bersinggungan dengan transportasi lain. Maka tadi kan harus steril kan. Jadi dia harus steril supaya ketepatan waktunya bisa dijamin. Tapi itu bisa sebenarnya digunakan dengan alat teknologi namanya GPS ya. Jadi sekarang sudah dipasang ya Bu Ellen ya di masing-masing Transjakarta. Itu bisa ketahuan sebenarnya bis kita berapa lama. Cuma sekarang kan tadi masalah ketepatan waktu kan. Itu yang masih belum. Tapi kapan datang bis itu sebenarnya udah ada bisa diprediksi sekarang. Iya, cuman yang bisa tahu adalah orang yang punya gadget dengan teknologi tinggi. Persis. Nah, nanti kan di masing-masing halte itu kan harusnya ada dipasang kan satu alat yang menunjukkan bahwa oh bis nomor 5 2 menit lagi akan sampai. Nah, kalau Bu Ellen ini biasanya tadi kan kita sudah dengarkan seperti apa roadmap-nya ataupun rencana ke depan integrasi ini. Tetapi kalau untuk warga Jakarta sendiri ataupun warga Jabodetabek, sebenarnya apa sih yang paling mereka butuhkan untuk membuat warga Jabodetabek ini kemudian pindah
Jangan sampai sudah dibangun ini itu, kemudian nggak ada yang pindah, nggak ada yang beralih juga ternyata masih tetap memilih transportasi pribadi. Ya sebenarnya kan transportasi pribadi itu memang punya kelebihannya karena ya pribadi ya, point to point gitu. Orang pasti akan memilih angkutan pribadi kalau memang dia punya dan kalau dia memang ingin kenyamanan seperti itu. Kita lihat KPI-nya BPTJ itu kan salah satunya tahun 2029 ya, 60% perjalanan menggunakan angkutan umum. Artinya 40%-nya masih menggunakan angkutan pribadi. Ya, oke, 40% itu tetap menggunakan angkutan pribadi. Nah, sekarang 30% kali ya? 29 something. 30%. Baru 29% yang menggunakan angkutan umum. Harus mencapai 60% 2029 tuh nggak lama loh. Ya. 10 tahun lagi ya? 10 tahun lagi kan harusnya bisa tercapai seperti itu. Nah, salah satu yang memang diinginkan oleh orang yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi itu adalah satu, waktu tadi. Ya, waktu, kemudian first mile dan last mile. Awal perjalanan dan akhir perjalanan. Karena kan kalau naik angkutan umum kan nggak mungkin dari garasinya kan. Nah, dia harus berjalan atau naik apapun. Tapi ada target di Jakarta ini maksimum jalan 500 meter sudah bisa naik angkutan umum. Oke. 500 meter oke lah, masih bisa. Jadi nyaman. misalnya akses terhadap halte dan lain-lain halte ataupun stasiun seperti itu. Tapi bukan harus angkutan massal ya. Bisa aja naik angkot, naik apapun. Nah, kemudian ketika dia sampai ke tempat mau naik angkutan umum itu, dia harus tahu juga ketepatan waktu kedatangannya. Karena itu bagian dari, ya kalau misalnya naik mobil pindah itu kan artinya dia tadinya bisa nyaman, kenyamanan itu kan termasuk kenyamanan tentang waktu. Gitu. Jadi itu yang harus diperoleh oleh mereka yang tadinya menggunakan kendaraan umum, pindah ke kendaraan pribadi. Last mile-nya juga seperti itu. Ketika dia turun, ada trotoar untuk berjalan kaki, maksimum 500 meter sudah sampai ke tempat tujuannya. Dan itu bisa dilakukan oleh mereka yang melakukan perjalanan itu rutin. Komuter. Ya, komuter. Rutin, artinya akhirnya dia tahu bahwa oh kalau saya jalan dari rumah jam segini, tiba jam segini, saya akan tiba jam berapa. Kalau orang yang sekali-sekali memang boleh nggak saya katakan gini, karena masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi itu jauh lebih besar, ini karena memang mereka masih melihat belum ada satu benefit lebih untuk menggunakan transportasi publik dibandingkan mereka menggunakan kendaraan pribadi. Iya betul, tapi ini kan ada kalau kendaraan pribadi macet, itu kan yang ininya. Sehingga kalau beralih ke angkutan umum, selain kenyamanan ketepatan waktu, itu juga tidak macet harusnya. Artinya naik. Catatannya steril tadi ya. Kan ada busway, busway-nya harus steril. Kemudian kalau kereta, kalau KRL masih terat-terat sih harusnya itu nggak boleh. Nah, harusnya nggak boleh ya. Punya jalur sendiri. Iya, itu harusnya menjadi cerita lama betul-betul. Itu betul-betul cerita lama. Itu benar-benar KRL tuh harus membuktikan bahwa tepat waktu. Nah apakah nanti kalau sudah terintegrasi bisa serta-merta membuat masyarakat kemudian beralih? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.